Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kita masih sehat, kita masih panjang umur, kita masih dikuatkan iman Islam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah, kata Rasulullah, unduru ila man asfala minkum wala tangduru ila man fawqakum. Lihatlah orang yang di bawah kita dan jangan melihat orang yang di atas kita masalah dunia. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita membaca sholawat, kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu jamaah sholat duhur yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Kahfi yang biasa kita baca pada malam atau hari Jumat, di ayat terakhir itu ada kata-kata faman kana yarjullaha apa? Faman kana liqa'i yarjullaha falyamal amalan shalihan wala yusrik bi ibadatihi rabbihi ahada. Baca lagi Ustaz Fajar, coba yang kalau kita, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka syaratnya dua. Satu, beramal soleh. Yang kedua, kalau beribadah jangan menyekutukan Allah. Itu ayat terakhir surat Al-Kahfi. Saya akan membahas tentang ibadah yang tidak menyekutukan Allah. Musyrik itu bukan tidak percaya kepada Allah. Musyrik itu percaya kepada Allah tapi punya Tuhan lain. Kalau yang tidak percaya kepada Allah namanya kufur atau kafir, ingkar. Makanya ada namanya Baitullah, nama-nama orang dulu itu sebelum jahiliyah itu namanya juga sudah mengetahui ada Allah, mengakui ada Allah, tapi mereka punya Tuhan lokalnya, Lata, Uzza dan lain sebagainya. Ada satu ibadah yang ditekankan untuk Allah. Ini berkaitan dengan tauhid dan ibadah haji. Semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, tidak ada nongol, tidak ada kalimah yang menekankan untuk Allah kecuali ibadah haji. Walaupun kita tahu ibadah yang tidak untuk Allah tidak akan diterima. Allah memerintahkan kita sholat hanya aqimus sholat, dirikanlah sholat. Tidak ada kata-kata untuk Allah lah kalian sholat. Allah memerintahkan kita puasa hanya kutiba alaikumusiyam, wajib atas kalian berpuasa. Tidak ada kata-kata untuk Allah lah kalian puasa. Allah memerintahkan kita zakat hanya ita'uz zakah, tunaikanlah zakat. Tidak ada kata-kata wajib karena Allah, untuk Allah kalian zakat. Walaupun kita tahu sholat yang tidak karena Allah tidak diterima, puasa yang tidak karena Allah tidak diterima, zakat yang tidak karena Allah tidak diterima, tapi tidak nongol dalam perintahnya. Beda dengan perintah haji. Perintah haji di depan itu sudah dikunci. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Untuk Allah lah kalian diwajibkan menunaikan ibadah haji, bagi kalian yang diberi kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikunci itu di depan. Ada lagi ayat yang menguncinya di belakang. Wa timmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakan haji dan umroh kalian. Untuk apa? Lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara kita sudah ada yang masuk Mekah, ada yang
berada di Madinatul Munawwarah, ada yang belum berangkat. Haji itu panggilan Allah. Kapan Allah memanggil kita? Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim pada saat Nabiullah Ibrahim selesai meninggikan Ka'bah. Setelah Ka'bah ditinggikan, Nabiullah Ibrahim berdiri di atas Jabal Abi Qubais. Kalau sekarang itu bangunan yang gandeng dengan Masjidil Haram itu atasnya dulu itu Jabal Abi Qubais. Sekarang buat istana raja di Makkatul Mukarramah. Setelah di Jabal Abi Qubais, Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengundang kita semuanya. Wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Wa Ibrahim, serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji. Nanti mereka akan memenuhi undangan. Mereka ada yang mengendarai onta yang kurus. Mereka datang dari seluruh penjuru dunia. Kira-kira 5.500 tahun yang lalu Nabiullah Ibrahim berdoa mengundang kita. Nabiullah Ibrahim bertanya kepada Allah, wahai Allah, bagaimana suara saya yang terbatas ini bisa sampai ke seluruh manusia yang ada di dunia ini? Kata Allah, wahai Ibrahim, tugasmu hanya mengundang. Yang menyampaikan undanganmu ke seluruh manusia yang ada di dunia ini adalah aku, kata Allah. Ulama sepakat, siapapun orang yang tahu kalau haji itu wajib, berarti orang itu telah menerima undangannya Nabiullah Ibrahim. Ini untuk menepis kadang orang ditanya, Pak, kok belum haji, belum dapat undangan? Bu, kok belum haji, belum diundang? Padahal semua ulama sepakat, siapapun yang tahu kalau haji itu wajib berarti sudah menerima undangan. Tinggal bagaimana respon kita menerima undangan. Karena undangannya nggak dekat. Kita diundang sama saudara kita, sama kawan kita, umpama ada hajatan, ada di antara kita yang saya menerima undangan ini, tapi kesehatan saya tidak memungkinkan. Sama dengan orang yang tahu haji itu wajib, tapi diuji dengan kesehatan. Ada pula saya diundang sama saudara saya nih, saya sehat, tapi tempatnya jauh, nggak punya duit. Sama dengan orang yang tahu haji itu wajib, sehat, tapi tidak istitoah dalam masalah keuangan. Maka orang yang haji itu adalah orang yang dulu, dalam tafsir Ibnu Katsirnya itu, pada saat Nabiullah Ibrahim mengundang kita semuanya, orang itu menjawab dengan jawaban labbaik Allahumma labbaik. Ayo bareng-bareng, bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu bukti setelah kita mengucapkan niat ihram labbaik Allahumma hajjan, tidak ada kalimah yang disunahkan kecuali kita mengucapkan, kita bersyukur labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Sampai dalam satu bait satu ada dua, labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Itu saja yang disunahkan itu sampai kita melihat Ka'bah. Artinya bahwa orang yang ke sana benar-benar diundang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabiullah Ibrahim. Bahkan dalam tafsirnya, siapa yang dulu ruhnya menjawab satu kali labbaik Allahumma labbaik, orang itu ditakdirkan untuk menunaikan ibadah haji satu kali, dua kali, tiga kali, dan seterusnya. Pertanyaannya, dulu ruh kita jawab apa enggak? Dulu ruh kita pada saat Nabiullah Ibrahim mengundang dengan seperti orang adzan, ya Yohanes, wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan kalian berhaji, maka berhajilah, sampai semuanya.
Jadi semua arah mendengar seruannya Nabi Ibrahim. Maka haji itu datang dari seluruh penjuru dunia. Ibadah haji juga ibadah yang istimewa karena tidak boleh dilakukan selain di negara Arab. Walaupun antrinya panjang, tetap harus antri. Sekarang kalau nggak salah Jakarta 28 tahun itu kalau nggak salah. Haji plus saja 6 sampai 7 tahun itu. Anggaplah antri panjang itu tetap harus dijalankan, tidak boleh. Kalau begitu saya umroh sajalah daripada haji itu lama. Itu namanya merubah hukum. Kalau kepengen umroh, umroh saja. Saya sudah kangen sama Baitullah. Saya kangen ziarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang ziarah Rasul pada saat wafatnya Rasul sama dengan menziarah Rasul pada saat Rasulullah masih hidup. Saking kangennya sama Rasulullah, saking kepenginnya lihat Ka'bah, pengennya ibadah atau monggo umroh, tapi jangan merubah hukum. Kadang ada orang yang merubah hukum gini, Pak. Karena haji lama jadi saya akhirnya umroh. Itu kan merubah hukum itu. Lama biarin saja, kewajiban kita cuma daftar kok, sampai atau tidak sampainya urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah daftar kok umpama tidak sampai karena meninggal dunia, insya Allah kita sudah mendapatkan pahalanya haji. Kalau saya ada orang konsultasi udah sepuh, konsultasi mau daftar gimana nih Pak Ustadz loh. Kalau daftar bapak atau ibu meninggal malah untungnya 2. Untungnya apa 2? 1 sudah mendapatkan pahala haji. Nanti di akhirat sudah mendapatkan pahala haji itu. Sudah masuk dengan kategori orang yang berhaji karena sudah melakukan pendaftaran, sudah ada niat. Qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi syai'. Sudah sengaja melakukan sesuatu dibarengi dengan action melakukan sesuatu itu. Yang kedua, keuntungan yang kedua apa? Uangnya kembali 100%. Tidak dipotong kan? Sebelum berangkat kan tidak dipotong. Dan ketiga, porsinya bisa dialihkan untuk keturunannya. Mau kita udah daftar, kurang 1 tahun kok meninggal dunia, anak kita tinggal gantiin aja itu tanpa harus menunggu dari awal. Tapi kewajiban kita hanya mendaftar, sampai atau tidak sampai urusan Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam ada 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Yang namanya diabadikan untuk nama surat dalam Al-Quran hanya surat Al-Hajj. Gak ada surat syahadat, surat sholat, surat puasa, surat zakat, gak ada. Tapi surat Al-Hajj. Haji potensi riaknya besar. Tidak mungkin kita itu menyembunyikan diri dari melakukan ibadah haji, gak mungkin. Maka potensi riaknya besar. Ria adalah syirik kecil. Ria adalah syirik kecil. Maka untuk menunaikan ibadah haji, penekanannya untuk Allah di depan dan di akhir. Walillahi 'alan nas di depan. Watimul hajja wal umrata lillah di akhir. Haji ibadah yang sangat berat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah haji membutuhkan fisik, membutuhkan mental. Kenapa membutuhkan mental? Karena orang itu kalau sudah keluar rumah 3 hari, watak aslinya keluar. Yang biasa di rumah sekamar berdua umpama, di sana harus empel-empelan di tenda, antrinya sampai 1-2 jam. Yang ibu-ibu bahkan di Mina itu sampai 2 jam antri. Kalau tidak punya mental yang baik, maka akan memberontak. Maka karena haji itu berat, panas, yang laki-laki itu dari tanggal 8 sampai tanggal 10 pakai kain ihram kayak handuk, berat, emosi, panas. Kalau kita sukses menjalankan ibadah haji, pahalanya juga sangat besar. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pas untuk mereka kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah membanggakan orang yang wukuf di Arafah. Kepada para malaikat Allah membanggakan orang yang wukuf di Arafah. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang sudah pergi haji, ayo bareng-bareng kita pertahankan kemabrurannya. Kita dengan afsus salam,
wajahnya selalu mengajak perdamaian, at'imut ta'am dengan lebih dermawan, wasilul arham dengan rajin silaturahim. Karena ciri-ciri orang yang hajinya mabrur itu cuma 3: afsus salam, at'imut ta'am, wasilul arham. Yang belum menunaikan ibadah haji, jangan pernah putus asa, jangan pernah suudzon sama Allah. Allah lebih kuasa, Allah sangat mampu untuk memberangkatkan haji kalau kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji diberi kekuatan, kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pulang mendapatkan predikat haji yang mabrur, sehingga bisa memberkahi negara kesatuan Republik Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang sudah pergi haji dipertahankan kemabrurannya, yang belum pergi haji tetap optimis bisa menunaikan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.